Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang terhormat, Ibu Fiaunila sebagai dosen mata kuliah psikologi kesehatan, dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai gangguan makan, obesitas, dan gangguan tidur. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Hana Maulida, saya sendiri selaku moderator dan pemateri 1. Yang kedua Reza Anggrani Adelia Isadora sebagai pemateri 2, Alifa Nur Septiani sebagai pemateri 3, dan Nur Afiati sebagai pemateri 4 sekaligus pembuka sesi tanya jawab. Gangguan makan di sini yang kelompok kami bahas yaitu anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Nah, ini merupakan salah satu gambaran dari penderita anoreksia nervosa. Gangguan makan merupakan salah satu penyakit kejiwaan yang umumnya berkembang pada masa remaja atau dewasa muda. Gangguan makan sendiri merupakan gangguan pada perilaku makan, pikiran, sikap, dan emosi terkait. Juga dampaknya terhadap gangguan fisiologis atau lingkungan. Gangguan makan memiliki karakteristik pola makan yang terganggu dan cara yang maladaptif atau berbahaya dalam mengontrol berat badan. Nah, di sini cara yang maladaptif atau berbahaya itu misalnya seperti kita terlalu ekstrim olahraga atau terlalu ekstrim dalam melakukan diet untuk menurunkan berat badan. Yang pertama ada anoreksia nervosa, merupakan suatu ketidakteraturan makan yang meliputi tindakan mempelapar diri sendiri maupun usaha menghilangkan berat badan secara berlebihan. Anoreksia nervosa merupakan salah satu gangguan makan yang banyak diderita wanita, khususnya remaja. Nah, ini banyak diderita wanita, khususnya remaja itu karena mereka terobsesi pada model. Model kan mempunyai tubuh yang bagus ya, atau body goals gitu. Nah, mereka itu ingin seperti mereka. Jadi, melakukan segala cara apapun supaya memiliki badan yang kurus atau body goals. Tapi mereka melakukannya dengan cara yang salah. Terus orang yang mengidap anoreksia memiliki ketakutan yang berlebih jika berat badannya naik. Ciri khas mengurangi berat badan dengan sengaja, dipacu atau dipertahankan oleh penderita dan merasa dirinya gemuk padahal sebenarnya sangat kurus. Jadi mereka itu memiliki pikiran bahwa mereka itu gemuk, padahal ya enggak, mereka itu sangat kurus kering. Seperti yang digambar awal tadi, itu kan merupakan itu gambar dari anoreksia nervosa. Nah, tapi si penderita ini menganggap bahwa segitu itu masih gemuk. Padahal udah sampai kelihatan tulangnya, tapi masih aja mereka menganggap bahwa itu badannya itu gemuk. Gejala yang pertama, menggolongkan makanan yang baik dan jelek bagi tubuhnya. Mungkin yang jelek bagi tubuhnya itu seperti menghindari makanan yang mengandung terlalu banyak lemak atau terlalu banyak yang mengandung gula. Kemudian menghindari pertemuan yang menyediakan makanan. 3, pikiran selalu menuju pada makanan kalori dan berat badan. 4, berat badan menurun drastis. 5, takut gemuk, denyut nadi lambat, dan lemah sensitif terhadap suhu dingin. 6, gugup saat makan, mudah menangis. 7, berlatih keras tidak mengenal lelah. Berlatih keras di sini yaitu seperti misal olahraga yang terlalu ekstrim. Itu kan juga nggak bagus buat tubuh. Kemudian ada bulimia nervosa,
adalah suatu gangguan makan yang memiliki karakteristik makan berlebihan yang berulang diikuti oleh pembangkitan keinginan untuk memuntahkannya, diikuti oleh perhatian yang berlebihan terhadap berat badan dan bentuk tubuh. Jadi penderita bulimia ini suka makan banyak, tapi dia juga ingin tubuh kurus. Nah, dengan caranya itu habis makan banyak, dia merangsang dirinya untuk muntah. Bulimia nervosa ditandai dengan perilaku makan berlebih dalam porsi yang banyak dan waktu yang singkat. Perilaku ini memicu perasaan bersalah dalam diri penderita yang diikuti dengan timbulnya perilaku lain sebagai bentuk kompensasi, misal puasa, olahraga, dan muntah. Jadi setelah dia menyesal karena makan banyak, dia akan melakukan kompensasi kayak misal puasa, terus olahraga, dan juga muntah. Nah, yang nggak bagus itu yang bagian muntah ini. Karena setelah makan dimuntahkan, maka ya tidak ada nutrisi yang terserap ke dalam tubuh. Ciri-ciri berat badan biasanya dipertahankan dalam kisaran normal. Perhatian yang berlebihan terhadap bentuk tubuh dan berat tubuh. Episode makan berlebihan memuntahkannya dapat menghasilkan komplikasi medis yang ada juga kerusakan gigi. Karena ketika kita muntah, kan asam lambungnya juga keluar. Nah, asam lambung itu korosif, yaitu merusak. Nah, sehingga jadi dapat merusak gigi. Gejala psikopatologinya atau gangguan mentalnya. Dari ketakutan yang luar biasa akan kegemukan dan penderita mengatur sendiri batasan yang ketat dari ambang berat badannya. Jadi dia itu suka makan, tapi dia takut kalau berat badannya naik gitu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Resa Anggrani Adelia Isadora. Obesitas adalah suatu kondisi kelebihan lemak tubuh, biasanya ditentukan oleh IMT di atas 30, sedangkan IMT dalam batas normal adalah 18-25. Standar paling luas yang digunakan untuk menentukan obesitas adalah indeks massa tubuh atau IMT. Berat badan bervariasi sebagai fungsi dari keseimbangan energi. Ketika kalori yang masuk melebihi energi yang keluar, maka kelebihan kalori tersebut disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak yang menyebabkan obesitas. Selanjutnya, tanda dan gejala obesitas. Dagu rangkap, leher relatif pendek, dada yang menggembung dengan payudara membesar, mengandung lemak, perut membuncit, kedua tungkai umumnya berbentuk X dengan kedua pangkal paha saling menempel. Adapun faktor-faktor yang mengaruhi terjadinya obesitas. Yang pertama adalah faktor genetis. Obesitas turun dari keluarga. Misalnya, ketika ada seseorang yang memiliki anak, orang tersebut menderita obesitas, maka keturunannya atau anaknya itu dapat mengalami obesitas juga. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu mempengaruhi perilaku, gaya hidup, dan konsep berpikir bahwa berat badan adalah indikator tingkat kesejahteraan hidup dan berat badan yang berlebih tidak akan menjadi masalah. Yang ketiga adalah faktor psikis, berkaitan reaksi terhadap gangguan emosi dengan pola makan. Yang keempat, faktor kesehatan, beberapa penyakit, kondisi, dan penggunaan obat-obatan dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Yang kelima yaitu faktor perkembangan, berpengaruh terhadap obesitas sejak perkembangan janin. Yang keenam adalah faktor aktivitas fisik. Seseorang yang kurang aktivitas memerlukan kalori dalam jumlah sedikit dibanding dengan orang yang beraktivitas tinggi. Misalnya, orang yang kurang bergerak atau orang yang kurang olahraga itu memiliki
memerlukan jumlah kalori yang lebih sedikit dibanding orang yang aktif bergerak atau sering berolahraga. Lanjut. Gangguan tidur. Gangguan tidur adalah masalah yang berhubungan dengan tidur yang berulang kali dan terus ada yang menyebabkan distres atau hendaya untuk berfungsi dengan baik. Distres adalah respon emosional dan fisiologis terhadap peristiwa yang dinilai menekan, mengancam, dan memberikan dampak negatif bagi individu yang ditandai dengan gejala depresi dan kecemasan. Sedangkan hendaya adalah kelainan perilaku yang banyak dibicarakan oleh para pendidik, abnormalitas seseorang. Yang pertama adalah insomnia. Insomnia merupakan kesulitan untuk tertidur, tetap tertidur, atau mencapai tidur yang restoratif atau tidur yang membuat orang merasa segar dan berenergi. Selanjutnya adalah penyebab insomnia. Penyebab insomnia ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 1, stres, 2, depresi, 3, cemas, 4, gelisah, 5, emosi yang tidak terkontrol. Faktor eksternal 1, tekanan batin, 2, suasana kamar tidur yang tidak nyaman seperti kurangnya pencahayaan dalam kamar dan suasana kamar yang berantakan, 3, ribut atau perubahan waktu harus kerja malam, 4, mengonsumsi teh dan kopi yang berlebihan, 5, mengonsumsi obat-obatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alifah Nur Septiani. Baik, terima kasih Mbak Resa. Selanjutnya, hipersomnia. Hipersomnia adalah rasa kantuk yang berlebihan sepanjang hari yang berlangsung sampai sebulan ataupun lebih. Next. Penyebab dari hipersomnia sendiri yaitu ada dua, penyebab hipersomnia primer dan sekunder. Penyebab hipersomnia primer disebabkan oleh masalah pada fungsi sistem saraf dalam mengontrol waktu tidur dan bangun. Yang kedua, sekunder disebabkan oleh penyakit kronis, fungsi tiroid rendah, gagal ginjal, dan cedera kepala. Obat tertentu yaitu seperti kokain, ganja, ekstasi, dan heroin, ataupun obat terlarang lainnya. Serta sleep apnea yaitu kesulitan bernapas di malam hari, sehingga memaksa seseorang untuk bangun berkali-kali sepanjang malam. Faktor pemicunya yaitu ada 5. Yang pertama, berat badan lebih, kemudian mengalami trauma kepala, mengidap depresi dan epilepsi, memakai nafzah, dan yang terakhir, perokok aktif yang mengonsumsi alkohol berlebihan. Adapun gejala dari hipersomnia yaitu ada 7. Yang pertama, merasa kelelahan terus-menerus, kemudian tidur siang sepanjang hari dan mengalami kesulitan bangun. Yang kemudian ketiga, kesulitan fokus dan berkonsentrasi, kemudian merasa gelisah dan cemas, mudah marah, terus nafsu makan dan daya ingat berkurang, kemudian berpikir dan berbicara menjadi lambat. Yang kedua ada somnambulisme yaitu atau sleepwalking, merupakan gangguan tidur yang melibatkan episode berulang dari berjalan sambil tidur, di mana orang yang sedang tidur bangkit dari tempat tidur dan berjalan di sekitar rumah sampai tetap tertidur. Faktor penyebab dari somnambulisme sendiri itu ada 2, yaitu genetik dan usia. Genetik menurun pada keluarga, kemungkinan dapat meningkat 2-3 kali jika salah satu orang tua mengalami sleepwalking saat masa kecil ataupun dewasa. Kemudian, faktor penyebab usia lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang tua dan biasanya pada orang dewasa terkait dengan kondisi kesehatannya. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Mbak Nur Alfiati. Silakan. Terima kasih Mbak Alifa. Selanjutnya, teror tidur. Teror tidur adalah gangguan tidur yang memiliki karakteristik episode tidur
yang berulang dalam tidur dan menyebabkan seorang terjaganya secara tiba-tiba. Biasanya dimulai dengan tangisan atau teriakan yang keras. Next. Teror tidur mempunyai gejala, penyebab, dan faktor risiko. Yang pertama, gejala teror tidur. Berteriak karena panik disertai kecemasan yang hebat. Sekitar tubuh bergetar dan hiperaktivitas otonomik seperti jantung berdebar-debar, nafas cepat, pupil melebar, dan berkeringat. Yang kedua, penyebab teror tidur. Belum matangnya sistem saraf pusat dan sering dijumpai pada anak-anak. Neck terror atau teror tidur bisa menghilang sendiri secara bertambahnya usia. Yang ketiga, faktor resiko teror tidur. Ada kurangnya tidur, lelah, stres, gangguan pernapasan, demam, migrain, cedera kepala, perubahan lingkungan seperti suara dan cahaya. Yang selanjutnya, pengaruh obat-obatan. Next. Ada gangguan mimpi buruk. Gangguan mimpi buruk adalah suatu gangguan tidur yang memiliki karakteristik secara terjaga karena mimpi buruk yang menakutkan. Sering dihubungkan dengan mengalami traumatis dan umumnya lebih sering terjadi ketika individu dalam kondisi stres. Next. Adapun ciri-ciri gangguan mimpi buruk. 1. Tampak jelas, nyata, dan menyebabkan orang yang mengalaminya terganggu, cemas, pedih, dan marah saat mengingatnya. Yang kedua, terkait dengan ancaman pada keselamatan diri atau kelangsungan hidup, atau tema lain yang mengganggunya. Yang ketiga, menyebabkan orang yang mengalaminya berkeringat dan berdebar-debar saat tidur. Yang keempat, sampai menyebabkan orang yang mengalami terganggu dan mampu mengingat kembali mimpinya secara detail. Yang kelima, membuat orang yang mengalaminya sulit untuk kembali tidur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Langsung saja yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat untuk 3 orang penanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami tayangkan video tentang gangguan makan yaitu anoreksia nervosa. Pemirsa, saat ini tubuh kurus dianggap sebagai syarat mutlak kecantikan dan fenomena ini diperkuat dengan sejumlah iklan yang selalu menggunakan wanita bertubuh langsing. Masyarakat terutama para remaja mudah terpengaruh hingga menempuh cara ekstrim untuk bisa menurunkan berat badan mereka dan menyebabkan anoreksia. Memiliki tubuh ideal adalah harapan setiap wanita. Saat ini tubuh kurus dianggap sebagai syarat mutlak kecantikan. Fenomena ini diperkuat dengan sejumlah iklan yang selalu menggunakan wanita bertubuh langsing. Kondisi ini membuat masyarakat, terutama para remaja, mudah terpengaruh hingga menempuh cara ekstrim untuk menurunkan berat badan hingga menyebabkan anoreksia. Anoreksia adalah satu masalah kesehatan di mana pengidapnya terobsesi untuk memiliki tubuh kurus dan sangat takut jika terlihat gemuk. Untuk membuat tubuh mereka tetap kurus, penderita anoreksia akan berusaha keras membatasi porsi makan seminimal mungkin dan berolahraga secara berlebihan. Beberapa dari mereka bahkan akan berusaha memuntahkan kembali makanan yang telah dikonsumsi. Penderita anoreksia akan terus merasa gemuk walau bobot tubuhnya sudah di bawah standar. Dan jika tidak ditangani secara cepat, maka akan berakibat fatal. Yang paling pertama dikena adalah bagian dari tubuh kita yang berkembangnya cepat. Jadi mulai rambut,
rontok, saluran cerna gampang diare, kulit tipis ya, jadi artinya lebih gampang luka. Demikian juga dengan lidah sariawan, gampang terinfeksi, dan pada saat itulah orang-orang itu akan mendapatkan penyakit-penyakit tambahan infeksi lain gitu sebagai bonusnya. Diet gizi seimbang dengan memperbanyak asupan buah-buahan dan sayur atau food combining adalah cara terbaik untuk menjaga berat badan. Cantik tidak harus kurus. Ada hal yang jauh lebih diutamakan, yakni kesehatan fisik dan psikis. Ajeng Widuri, Suryadi, MNC Media, Jakarta.